Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki 5. Apa kabarnya? Semoga kalian semua pada sehat walafiat, lancar rezekinya, umurnya panjang, mudah urusannya dan seterusnya ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung kanal Suara Kaki 5, yang sudah nge-like, yang sudah subscribe, yang sudah nonton lah minimalnya gitu kan. Saya kembali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga kalian semuanya diberikan kelancaran rezeki, diberikan harta yang berlimpah-limpah yang kada bisa-bisa, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya tak lupa ini ya, hari raya yang keberapa ini, yang kelima ya, saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga puasa kita diterima, amalan ibadah kita diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas satu videonya Bang Ponatua Silalahi, yang mana dalam video tersebut Bang Ponatua mengomentari daripada keputusannya Rismon Sianipar, atau apa sih namanya ya, mengomentari Rismon Sianipar yang menganulir atau meralat hasil penelitiannya dahulu yang menyatakan bahwa 11.000 triliun ijazahnya Jokowi palsu, dan kemudian tiba-tiba diralat dan mengatakan bahwa ijazahnya Jokowi asli dengan hasil berdasar hasil penelitiannya yang terbaru. Menurut Rismon katanya seperti itu. Oke, kita lihat dulu videonya Bang Ponatua seperti apa ya. Nanti kita ulas sama-sama. Cuing. Rismon Sianipar mengubah kesimpulan penelitiannya yang semula mengatakan ijazah Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo adalah palsu 11.000 triliun menjadi asli. Dan ini berdasarkan penelitian ulangnya terhadap sampel penelitian yang dikatakannya sudah dilihatnya pada saat proses RG di Polda. Dan kesimpulan baru ini juga tidak selang beberapa hari yang lalu ya, boleh dibilang beberapa hari yang lalu, sejak kesaksiannya di sidang CLS yang masih bersekuku bahwa itu adalah palsu. Tentunya saya sangat menghargai pendapat beliau, namun perlu saya ingatkan bahwa dalam sebuah metodologi penelitian ilmiah, kesimpulan itu tidak boleh dipengaruhi oleh emosional. Itu harus berbasis fakta, berdasarkan data-data analisis sampel yang benar-benar teruji, bukan hanya terverifikasi. Nah, dalam hal ini, menurut saya, jika berbicara ijazah Bapak Presiden Jokowi ke-7, maka kita tidak bisa menyatakan asli atau tidak sama seperti ijazah-ijazah kita pada umumnya, bukan pejabat publik. Di mana ijazah beliau itu terikat secara kebijakan publik pada peraturan, pada undang-undang kearsipan, di mana sudah diatur di peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023. Mestinya ijazah beliau itu asli atau tidaknya yang memutuskan adalah ANRI atau Lembaga Kearsipan Daerah, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surakarta, bukan personal seperti saya atau Bang Rismon. Nah, jadi di sini perlu saya tegaskan bahwa sekali lagi yang berhak menyatakan asli atau tidak, autentik atau tidak ijazah mantan presiden bukanlah saya, bukan lembaga lain kecuali lembaga kearsipan. Mungkin di proses hukum lain silahkan, di misalnya kehakiman dan serangkaian pembuktian, tapi kita sudah ada peraturan yang dibuat oleh para regulator kita dan kita harus mematuhi itu. Nah, terkait hal ini, terkait dengan dinamika ini, saya juga sudah berdiskusi dengan beberapa teman, termasuk Mas Roy dan Sentana,
Namun kembali saya tegaskan bahwa saya di sini tetap independen sebagai peneliti berbasis kebijakan publik dan akan selalu menjaga itu. Terima kasih. Oke teman-teman, ada beberapa poin-poin yang saya garis bawahi dari videonya, pernyataannya Bang Bonatu Wasilalahi dalam video tersebut. Yang pertama, menurut beliau, karena beliau kan seorang pakar ahli, seorang peneliti kebijakan publik gitu, pakar kebijakan publik yang melakukan penelitian, katanya kan seperti itu. Dan dan beliau mengaku bahwa beliau itu independen, artinya netral, tidak dipengaruhi oleh kelompok manapun. Cuma yang anehnya, dia justru berkumpulnya dengan kelompoknya Rosuryo dan kawan-kawannya itu. Berkomunikasinya, berdiskusinya, justru beliau itu dia kumpulnya bareng dengan kelompoknya Rosuryo dan kawan-kawan eh, dalam konteks menggali informasi. Saya kira sih sah-sah saja, nggak apa-apa. Tetapi kan kalau kumpul terus selama ini kan selalu bersama-sama dengan kelompoknya mereka, dengan Sentana, dengan Rosuryo, dengan Refli Harun dalam konferensi pers. Artinya independensinya beliau ini ya perlu dipertanyakan, perlu diragukan. Kalau menurut saya sih orang ini adalah orang yang sedang pansos ya, mungkin mencari panggung lah supaya terkenal. Sebelumnya ini kan saya enggak kenal ini Bang Bonatu Wasilalahi ini siapa gitu kan. Dan kemudian ketika ada kasus ini, kemudian dia masuk melakukan kasus ini, dan kemudian saya juga jadi tahu, oh, Bonatu Wasilalahi gitu kan. Artinya kemungkinan beliau ini adalah termasuk orang yang memanfaatkan kondisi ini untuk mencari panggung, karena banyak pengacara-pengacara yang memanfaatkan situasi ini, kondisi ini untuk mencari panggung sehingga dia jadi terkenal. Dokter Tifa dulu saya enggak kenal. Rismon Sianipar juga dulu saya enggak kenal gitu kan. Kemudian ada pengacara Pak Taufik, kemudian ada itu kan jadi terkenal ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah itu di pernyataan bahwa beliau mengatakan independen netral itu ada di bagian akhirnya. Saya ulas duluan ini. Kemudian menurut beliau dalam mengomentari videonya, pernyataannya Rismon, bahwa kesimpulan itu tak boleh dipengaruhi oleh emosional gitu. Harus berdasarkan data-data dan analisis sampel yang teruji, katanya begitu. Kesimpulan itu tak boleh dipengaruhi oleh emosional dalam melakukan penelitian. Kesimpulan itu memang ya benar, tidak boleh dipengaruhi oleh emosional, oleh apapun pokoknya gitu kan. Penelitian itu kan memang harus seperti itu gitu kan. dan tidak bisa menyatakan asli atau tidak secara personal, itu tidak boleh menyatakan asli atau tidak gitu. aduh. Kenapa? Maksudnya gini teman-teman, kenapa yang dikomentari hanya Rismon Sianipar? Ini teori ini kan benar sebenarnya, kaidah ini benar bahwa kesimpulan dalam melakukan penelitian itu tidak boleh dipengaruhi oleh emosional, dipengaruhi oleh tekanan apapun, pokoknya oleh pengaruh-pengaruh apapun, itu tidak bisa. Ada satu ungkapan bahwa pengetahuan itu boleh salah, penelitian itu boleh salah, tetapi tidak boleh bohong gitu kan. Kan seperti itu. Itu kalau sudah dipengaruhi oleh hal-hal lain yang di luar penelitian itu, ya nantinya jadinya dia berbohong dalam mengambil kesimpulannya, kan seperti itu. Cuma dia hanya bisa mengkritisi Rismon Sianipar, kenapa enggak mengkritisi Rosuryo gitu. Enggak mengkritisi Rosuryo juga gitu kan. Bahwa Rosuryo harusnya dia mengkritisi Rosuryo juga, bahwa Rosuryo enggak boleh mengambil kesimpulan sendiri gitu kan. Apalagi Rosuryo secara ini kan ada irisannya dengan politik gitu, sehingga ya
yang selama ini berkuar-kuar bahwa mengatakan bahwa itu adalah penelitian ya, sehingga banyak rakyat Indonesia tidak percaya karena itu tadi ada irisannya dengan politik gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Yang bisa menentukan asli atau tidaknya ijazah itu adalah lembaga ANRI katanya gitu kan, lembaga ANRI atau lembaga kearsipan gitu kan. Yang bisa menentukan, katanya ada peraturannya bahwa yang bisa menentukan bahwa ijazah ini asli atau tidak, yang bisa menyatakan gitu. Kemudian mengumumkan ke ruang publik ya lembaga-lembaga kearsipan ini asli, ini tidak asli gitu, atau autentik atau tidak autentik gitu kan. Tidak boleh bukan, katanya bukan personal, bukan perorangan, kemudian mengatakan bahwa ini ijazahnya asli, ini ijazahnya tidak asli. Dalam hal ini sebenarnya kritiknya sanggahannya Bonatu Wasilalahi terhadap Rismon Sianipar yang mengatakan kemarin bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli menurut kesimpulan Rismon Sianipar dengan hasil penelitiannya yang terbaru. Tetapi itu tadi kita kembali, kenapa dia hanya mengkritisi Rismon Sianipar gitu, tidak mengkritisi hasil kesimpulannya Rosuryo yang sebelumnya dengan Dr. Tiba. Oke teman-teman, ya itu tadi ya teman-teman, artinya kalau kesimpulan saya sih ini ya, kesimpulan saya bahwa sebenarnya bukan sebenarnya, kalau kesimpulan saya mungkin bahwa Bang Bonatu Wasilalah itu yang pertama tadi adalah dia ingin hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk supaya dikenal gitulah, supaya namanya dikenal, karena setelah dia masuk ke sini jadi dikenal kan namanya. Yang keduanya sebenarnya ya dia sama dengan kelompoknya Rosuryo dan kawan-kawan. Jadi kalau dia mengaku independen, kayaknya sih dia hanya cari aman saja gitu kan. Cari aman ya dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan apabila ada kejadian-kejadiannya ke depan gitu kan. Semoga seandainya kalau seandainya kelompoknya nanti Rosuryo itu misalnya dianggap salah oleh publik, dia akan berargumentasi bahwa dirinya itu independen, saya tidak dipengaruhi oleh siapapun gitu kan. Tapi ini analisa saya ya, analisa saya dengan indikator-indikator itu, bahwa kalau seandainya dia netral, independen, tidak dipengaruhi oleh siapapun, tapi pada kenyataannya, pada faktanya dia selalu bergerombol, berkelompok, berkumpul bersama Rosuryo dan kawan-kawan gitu kan. Dan tidak pernah mungkin ya mengambil meminta konfirmasi, meminta bukti-bukti itu dari kelompoknya, misalnya relawan-relawan Jokowi misalnya. Bahkan justru lebih sering terlihat konversi pers bersama kelompoknya Rosuryo dan kawan-kawannya gitu. Tapi dalam konteks misalnya haknya dia ya memang itu haknya dia, tapi dalam konteks pengakuannya bahwa dia adalah seorang independen, saya sih meragukan independensinya Bang Bonatu Wasilalah ini. Oke teman-teman, sekian saja ya komentar saya. Yang menurut saya ya kadang-kadang orang seperti itu ya, bisa mengomentari orang lain tapi mengomentari kelompoknya sendiri nggak bisa gitu kan. Oke, sekian saja. Semoga kita tetap menjadi bangsa yang cerdas, yang selalu menjunjung sopan santun, etika, baik dalam perilaku dan kata-kata. Kemudian juga kita menjadi bangsa yang cerdas dan selalu mengolah setiap informasi yang datang kepada kita, dan tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang mungkin bisa menjadikan kegaduhan di negerinya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.